Sebelum kita berdoa hari ini, mari kita dengarkan firman Tuhan bersama-sama. Yesaya 55 ayat 8-9. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku, demikian firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Ada saat-saat di mana kita merasa tidak mengerti apa yang sedang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Kita berdoa, kita menunggu, tapi yang datang bukan jawaban yang kita harapkan. Yang datang malah penundaan, atau kesulitan, atau pintu yang tertutup. Dan di tengah semua itu, kita mulai bertanya-tanya, apa Tuhan benar-benar mendengarku? Apa aku salah berdoa? Apa jalanku salah? Pertanyaan-pertanyaan ini manusiawi. Bahkan orang-orang percaya yang paling setia pernah merasakannya. Ayub tidak mengerti kenapa dia harus kehilangan semua yang dimilikinya. Abraham tidak mengerti kenapa Tuhan memintanya meninggalkan negerinya tanpa tahu kemana dia akan pergi. Maria tidak mengerti bagaimana dia bisa mengandung padahal dia masih perawan. Tapi ada satu hal yang firman Tuhan ingin kita pahami hari ini. Tidak mengerti jalan Tuhan bukan berarti Tuhan tidak bekerja. Yesaya 55 ditulis untuk umat Israel yang sedang berada dalam pembuangan di Babel. Mereka sudah menunggu puluhan tahun. Mereka merasa Tuhan sudah meninggalkan mereka. Mereka tidak melihat jalan keluar. Tapi di tengah kebingungan itu, Tuhan berbicara. Tuhan tidak menjelaskan semua rencananya. Tuhan tidak memberikan peta lengkap perjalanan mereka. Yang Tuhan lakukan adalah mengingatkan mereka tentang siapa Dia. Rancanganku bukanlah rancanganmu. Ini bukan kalimat untuk membuat kita frustrasi. Ini adalah kalimat untuk membuat kita tenang. Karena artinya, ketika kita tidak mengerti, Tuhan tetap mengerti. Ketika kita tidak melihat jalan ke depan, Tuhan sudah melihat sampai akhir. Ketika kita merasa semuanya berantakan, Tuhan sedang menyusun puzzle yang lebih besar. Rancangan Tuhan lebih tinggi, bukan karena Dia jauh, tapi karena Dia lebih baik. Kita melihat hari ini, Tuhan melihat 10 tahun ke depan. Kita melihat masalah, Tuhan melihat pembentukan karakter. Kita melihat penundaan, Tuhan melihat persiapan. Dan inilah yang paling penting. Tuhan tidak hanya tahu yang terbaik untuk kita, Dia juga sudah memberikan yang terbaik untuk kita, yaitu Yesus Kristus. Kalau Tuhan sudah memberikan anaknya yang tunggal untuk kita, apakah Dia akan menahan hal baik yang lain? Roma 8 ayat 32 berkata, Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Kalau Tuhan rela menderita demi kita, Dia pasti sedang bekerja untuk kebaikan kita. Mungkin kita tidak mengerti sekarang, tapi suatu hari nanti kita akan melihat, dan kita akan berkata, "Ya Tuhan, ternyata Engkau benar sepanjang waktu." Bapa di surga, kami datang kepadamu hari ini dengan hati yang kadang bingung, kadang lelah, kadang bertanya-tanya. Kami mengakui Tuhan, bahwa kami tidak selalu mengerti jalan-Mu. Ada saat-saat ketika kami berdoa, tapi yang kami terima bukan jawaban yang kami harapkan. Ada saat-saat ketika kami berharap, tapi yang kami alami adalah penundaan. Ada saat-saat ketika kami berusaha, tapi yang kami rasakan adalah kebuntuan. Dan di tengah semua itu, kami seringkali merasa sendiri. Tapi hari ini Tuhan, firman-Mu mengingatkan kami, bahwa rancangan-Mu jauh lebih tinggi dari rancangan kami, bahwa jalan-Mu jauh lebih baik dari jalan kami. Kami bersyukur Tuhan, bahwa Engkau tidak meninggalkan kami dalam kebingungan. Kami bersyukur bahwa Engkau tetap bekerja, bahkan ketika kami tidak melihatnya. Kami bersyukur bahwa kasih-Mu tidak bergantung pada pemahaman kami. Terima kasih Tuhan,
karena Engkau sudah membuktikan kasih-Mu melalui Yesus Kristus. Engkau sudah memberikan yang terbaik ketika Engkau menyerahkan anak-Mu untuk kami. Itu berarti Engkau tidak akan menahan hal baik yang lain. Ya Tuhan, kami mengakui bahwa kami seringkali lemah dalam iman. Kami seringkali ingin tahu semua rencana-Mu sebelum kami melangkah. Kami seringkali ingin kontrol pada hal yang seharusnya memimpin. Tapi hari ini Tuhan, kami mau belajar untuk percaya meskipun tidak mengerti. Kami mau belajar untuk berjalan meskipun jalan terasa gelap. Kami mau menyerah kepadamu meskipun hati kami masih bergumul. Tuhan, untuk setiap orang yang sedang menunggu jawaban doa, kami mohon kekuatan untuk tetap percaya. Untuk setiap orang yang sedang menghadapi pintu tertutup, kami mohon mata iman untuk melihat bahwa Engkau sedang membuka jalan yang lebih baik. Untuk setiap orang yang sedang merasa bingung dengan arah hidupnya, kami mohon hikmat-Mu untuk mendengar suara-Mu dengan lebih jelas. Untuk setiap orang yang sedang lelah menunggu, kami mohon pengharapan baru setiap pagi. Tuhan, kami menyerahkan kesehatan kami kepadamu. Kami menyerahkan keluarga kami kepadamu. Kami menyerahkan pekerjaan kami kepadamu. Kami menyerahkan keuangan kami kepadamu. Kami menyerahkan hubungan kami kepadamu. Kami menyerahkan masa depan kami kepadamu. Karena kami tahu rancangan-Mu lebih tinggi, jalan-Mu lebih baik, dan kami percaya bahwa apa yang Engkau kerjakan dalam hidup kami adalah untuk kebaikan kami dan kemuliaan-Mu. Kami memilih untuk percaya Tuhan, meskipun tidak mengerti. Kami memilih untuk berjalan, meskipun jalan terasa gelap. Kami memilih untuk menyerah kepadamu, karena hanya Engkau yang tahu yang terbaik. Dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat dan Tuhan kami berdoa. Amin. Kalau doa ini menyentuh hatimu, ketik amin di kolom komentar. Dan kalau ada kebutuhan doa khusus yang ingin kamu bagikan, tulis di kolom komentar. Kami percaya Tuhan mendengar setiap doa kita. Tuhan memberkati.